mengabulkan hajat-hajat beliau dan hajat-hajat kita saudara-saudara. Kemudian juga terima kasih kami ucapkan kembali kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudari serta anak sekalian yang pada hari ini kembali berhadir untuk mengikuti acara ceramah agama yang dilaksanakan di Majelis Taklim Jadul Ma'ad ini, merupakan tambahan catatan amal ibadah kita yang nantinya di akhirat kita terima pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, baiklah acara ceramah agama kita laksanakan. Untuk ini kita persilakan dengan hormat kepada Ustaz Ahmad Fahmuddin dari Sungai Bandar Antar di Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa lam nakun linajtami'a laula an hadana ar-rahman. Wassalatu wassalamu ala sayyidi walad Adnan Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'il mizan ila akhir zaman. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil mubin wa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairun min alf syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخل في شفاعة هذا النبي الشافع ويتراوحان بروح ذلك النعيم. اللهم آمين يا رب العالمين. Para hadirin wal hadirat Jamaah Majelis Taklim Jadul Ma'ad Desa Gelagah, habil khusus yang ulun hormati dan ulun muliakan, para pengurus, para ustaz, para guru-guru yang terus menjalankan kegiatan yang sangat mulia ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita di pagi hari ini dapat dikumpulkan Allah Ta'ala di tempat yang mulia ini, Majelis Taklim Jadul Ma'ad. Semoga dengan dikumpulkannya di tempat kita di tempat yang mulia ini akan menghasilkan ilmu-ilmu yang bermanfaat serta amal-amal saleh yang diterimanya, dan kita semuanya terus disehatkan dan diafiatkan, dipanjangkan umur dan ibadat, dan nantinya diberikan wafat dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita berada di 10 yang terakhir dari bulan Ramadan ini, maka tentulah biasanya para penceramah akan selalu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Semoga yang kita bahas di hari ini menjadikan Allah Ta'ala sebagai ilmu yang membawa berkah kepada kita. Walaupun mungkin pembicaranya terlapis-lapis atau sama lawan yang lain-lain, tapi mudah-mudahan dengan terlapis-lapis itu menjadi kuat agar kita semuanya untuk mengamalkan dengan baik. Tadi sudah kita bacakan surah Al-Qadar, yang mana Allah Ta'ala memberikan informasi kepada Nabi kita, Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Qadar. Tahukah engkau apa itu malam Qadar? Al-Qadr, Lailatul Qadr, itu banyak mempunyai arti. Al-Qadri bisa diartikan kemuliaan. Malam Qadar, malam kemuliaan. Kenapa dikatakan malam Qadar, malam kemuliaan? Karena di malam itu
Allah Ta'ala memuliakan penduduk bumi dengan diturunkannya para malaikat-malaikat untuk berkeliling membawa bendera, memberikan suatu kesenangan, kebahagiaan, mengucapkan doa-doa dan salam kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang ke kita malaikat itu berarak-arakan, berpawai, tanglong malaikat orang, maka banyak benar orangnya ini kan. Berapa Allah Ta'ala punya malaikat luar biasa. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak akan mengetahui berapa jumlah para malaikat kecuali Allah Ta'ala sendiri. Banyak benar. Ini yang turunan ke bumi dengan ayatnya. Jadi kita menjadi mulia. Kenapa? Malaikat ini makhluk nang kali berdusta. Nang ucapannya selalu baik, mendoakan kepada kita sebagai umat yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoakannya kita supaya diampuni dosa-dosa kita. Karena dengan diampuni dosa kita akan menjadi baik sebagai hamba Allah Ta'ala. Ada arti yang kedua, Lailatul Qadri, malam kesempitan, malam sipit, malam sasak. Kenapa malam Qadar digelari malam sasak? Iya, tadi malaikatnya banyak turun ke bumi, jumlahnya banyak pada kita. Jadi siapa malaikat berbenda kayak manusia, tiba di bumi kita disasak, bilang ada berpawal, maka kajalan malaikat tadi. Saking banyaknya malaikat turun ke bumi ini untuk memberikan penghormatan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kan hari raya dua, hari raya Idul Fitri, ini hari raya Idul Adha. Malaikat pun punya hari raya juga. Cuma hari raya malaikat itu di malam hari, yaitu malam nisfu Sya'ban dan malam Qadar. Malam Qadar adalah malam yang paling mulia bagi kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat merayakannya sebagai hari raya mereka. Setelah malam Qadar yang paling mulia adalah malam nisfu Sya'ban. Itu adalah malam yang ranking 2 kan, untuk malam yang termulia bagi kita sebagai umat Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Kalau malam nisfu Sya'ban biasanya dibak panas, bisa alim dibak oleh orang Ramadan malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena malam nisfu Sya'ban itu kan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Urusan-urusan malam itu harus diurusi. Kayak mengurusi urusan dengan cara kita berdoa, meminta kepada Allah agar kita dibaguskan keadaan kita dan sedang malam nisfu Sya'ban. Nah dibaca apa? Yasin 3 kali loh. Bertawassul dengan amalan Yasin, minta apa? Panjang umur, minta sehat walafiat, minta disugi, disediakan harta, disediakan hati, dan minta keampunan dosa dan husnul khatimah. Apa kita minta malam nisfu Sya'ban. Banyak benar orangnya. Kira-kira mana bedanya malam nisfu Sya'ban dengan kitaวันini kira-kira malam tadi dan malam nisfu Sya'ban mana bedanya orang di masjid atau di langgar-langgar? Tak banyak malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena malam nisfu Sya'ban itu jelas tanggal 15 Sya'ban di kalender, 15 Sya'ban kompak beredar, ya dah di dalam malamnya jelas. Tetapi kalau dari segi keabdalan malam nisfu Sya'ban nomor 2 daripada malam Qadar. Malam Qadar itu malam apa? Ada tahol kan disembunyikan menang harap itu sore namun harap itu kau kan dari hati jadi jangan jadi ini mesti kelihatan jadi kita nang cangkal hati tamun Qadar harus boleh dan menjaga ini yang malam tarawih kita kan dari hari kita ada ulama mengatakan malam Qadar itu tersembunyi dari 1 Ramadan sampai akhir. Nah kemudian kita ada para yang beda terus qiyamul lailnya dan sebagai amalan yang lainnya kan supaya tak kena malam Qadar karena fadilahnya luar biasa. Ada yang mengatakan lagi malam Qadar itu bukan di Ramadan, bisa terjadi 1 tahunan penuh. Nah, begini jadi kita nih 360 hari kan kita menjadi malam Qadar nih 1 tahunan ya. Tapi juga itu pendapat ulama lah. Tapi yang paling hebat, paling kuat kan dikuatkan pendapatnya saking banyaknya yang mereka haji itu kan lalu menghasilkan kesepakatan yang lebih banyak menyepakati di situ adalah malam-malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Diharusi lagi malam-malam guys. Ya, jadi tinggal 5 malam kita ya. Nah, malam ini tinggal 5 malam. Jadi kan malam ganjil setelah malam 20. Ya, apapun malam Qadar, apapun terjadinya, semoga kita mendapatkannya. Itu yang penting kan. Ini punya tahun Qadar tapi ada ngiwi, katakanlah boleh. Malam Qadar dijaya aku boleh rapi bedanya. Tetaplah pikirannya. Jadi tahun itu supaya kita memanfaatkan malam itu untuk beribadah. Ada lagi malam Qadar adalah malam penentuan. Malam Qadar, malam penentuan. Iya, penentuan yang kita tadi yang kita urus malam Sya'ban tadi. Nah, gini-gini kan. Lalu kita iya kan minta apa hendak beri, minta jam mau urusi kan.
malam nisbah kita mau urusin macam-macam jadi minta Allah Ta'ala. Nah, ada yang dikabulkan Tuhan. Nah, untung-untung kabul sayannya kan. Pokok darah itu Pak. Minta sihat, panjang umur, hidup berkah, rezeki naik, gitu kan. Nah, apa lagi? Mati iman, husnul khatimah pulang. Harap benar permintaan malam sahabat diberikan hanya untung benar, kan. Nah, jadi malam Qadar ini malam di catatannya diungkai oleh para malaikat. Nah, kalau dijelaskan oleh dalam setahun nanti. Itu dikatakan malam Qadar malam penentuan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Rasulullah ini kan dianjebak dia Allah Taala kan dipancing Allah Taala. Tahu lagi lah. Nah, malam Qadar itu bila Tuhan manapun itu hendak maulah kita tertarik. Nah, gitu kan. Ada tahu lagi nah kan. Di pasar ada orang jual wadai ini. Tahu lagi wadai itu kan bertanya tuh saya orang terpanggil kan, saya orang terpancing bagaimana. Nah, itu kan itu Allah Taala memancing Rasulullah dan umatnya. Tahu lagi kenapa malam Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu, ibadah di malam itu nilainya lebih hebat, lebih baik, lebih tinggi, lebih utama daripada beribadah 1000 bulan. Berapa itu aja 1000 bulan toh? 83 tahun 4 bulan yang Pak. 83 tahun 4 bulan lah. Itu kan 1000 bulan toh. Berarti bila kita malam Qadar kabulkan beribadah, kita kan diterima Allah Ta'ala nilainya sama dengan 83 tahun lebih. Berarti Tuhan pada orang tua. Orang tua ada 60, 70 lah, atau ada 80-an orang tua. Kita apa? 83 tahun Tuhan pada orang tua. Sekali seumur hidup kata malam Qadar. Ternyata nilai ibadahnya Tuhan pada orang tua. Amun kawal pulang malam Qadar 12 kali di bulan malam. Bila 12 kali, maka ini sama dengan 1000 tahun. Para Nabi Nuh umur oleh nilai ibadahnya 1000 tahun. Bilang hampir sama lah Nabi Nuh umumnya. Dia kan nilai waktunya. Berarti kalau orang 48 kali bertemu dengan malam Qadar, maka nilainya sama dengan 4000 tahun. 63 atau 15. 63 kan dari 12 tahun. Berarti 48 kali bertemu malam Qadar. Nah, maka orang itu sama dengan nilai ibadah 4000 tahun. Namun tiap tahun bertambah dengan malam Qadar. Berapa malam Qadar itu baik? Bagaimana anak kamu tuh? Nang anak kamu malam Qadar itu biarkan melihat keajaibannya. Biarkan melihat keanehan malam Qadar itu. Nang penting malam itu kita ibadah diterima Allah Taala. Ya udah. Sabit tasbih subhanallah aja. Sabit salawat ala Muhammad saja kita bacakan diterima Allah malam itu. Maka nilainya sama dengan lebih utama daripada 1000 bulan. Luar biasa kan Allah Ta'ala sediakan bagi kita umat Nabi besar Muhammad SAW ini. Nah, itu kan itu 1000 bulan adalah Tanazzalul malaikat war ruh fiha min rabbihim min kulli amr. Malaikat Jibril yang bergelar roh dan malaikat-malaikat yang lain turunan malam itu di muka bumi ini mereka berkeliaran mengucapkan salam kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jadi antara orang-orang yang wali kan dibukakan Tuhan menahar. Nah, assalamualaikum Nabi Muhammad atau marah disampaikan assalamualaikum si Ano kan ada mendengar suara itu. Nah, itu jadi antara ciri belum Qadar gimana mendengar suara itu. Malaikat menyalam itu mendengar sedikit. Berarti sedikit dapat keistimewaan dibukakan Tuhan tentang keajaiban malam Qadar itu. Ada juga yang melihat apa aja bebatuan, pepohonan sejutannya, banyu apa beku. Ada juga. Ada yang melihat cahaya terang, di mana aja ada cahaya terang, dia kadang-kadang bertarang juga. Nah, itu keajaiban yang mereka rasakan di malam Qadar itu macam keanehan. Inilah yang dialami oleh Abah dan Mama Datuk Kalambayan. Abdullah dan Aminah kan. Nah, ketika mereka ingin punya anak lawas berdoa alam Tuhan kan. Nah, dokter meminta lalu dikabulkan Tuhan di bulan Ramadan itu nanti ini hamil namanya. Pas pada satu malam mereka melihat kejadian yang ajaib yang ganjil kan, yaitu pepohonan sujud dan berbatuan sujud dan baju menjadi baku. Lalu mereka berkeyakinan malam itu ada malam Qadar. Lalu mereka berdoa, ya Allah jadikanlah anak dari dalam parut ini menjadi alim lagi zahid. Nah, sama alim zahid pulang. Arti zahid itu kan orang yang mau utamakan Allah daripada segala-galanya. Akhirnya kabul doa, lahirlah Datuk Kalambayan yang luar biasa kealimannya, sampai terkenal di seluruh dunia. Kalimah berkat malam Qadar. Menurut riwayat Datuk Kalambayan pun tapi baru sekali berjumpa dengan malam Qadar. Jadi berdoa supaya Julius Sidin dijadikan alim turun-temurun. Sampai guru sekompol kan adalah guru yang ke-8. Itu berkat doa Datuk Kalambayan
berjumpa dengan malam qadar. Berapa mau kita kada tamu ya aja aku aja pokoknya menjadi malam qadar nih. Samalaman yang mungkin dipakan ada kabuh nang sujud, ada kabuh nang sujud, ada banyu jadi bakul nih. Ada tetamu aja. Kudu dangarakan mereka jadi salam-salaman aku aja. Pina tarang-tarang ada tujuh orang aja ya aku deh. Ada masalah itu ada. Jadi malam qadar itu biar kita kada tahu alamat-alamat nang penting kita beribadah malam itu. Dan malam qadar itu nampak kita pinta berdoa 30 doa. Kalau baik kan bisa berdoa malam apa kalah. Jadi 5 malam tuh berdoa tiap malam kan apa diminta hanya kabul nanti pas tuh pian ada tuh pian berdoa pas malam qadar. Itu malam apa kan yang penting doa pian kabul kan itu ciri malam qadar itu doa kita dimustajab Allah Taala. Ada juga gitu kan. Maka ibadah di malam qadar itu seperti hadis kita baca tadi, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bila beribadah di malam qadar itu dengan keimanan dan benar-benar mengharap pahala dari Allah Taala, nilai yang baik dari Allah Taala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Berarti nak ayat bayi nang baru lahir, dosa-dosa diampuni ketika berjumpa dengan malam qadar. Ujar ulama, dosa yang diampuni adalah dosa seumur hidup. Agak kembangan. Ini arti mata qadar ini tafsirnya adalah dosa seumur hidup. Bila kita beribadah dengan qadar itu kan diterima Allah. Tadi bagi kita maka dosa seumur hidup diampuni. Luar biasa gitu. Nah, itu kan. Nah, sehingga kan ulama supaya kita itu kan bersemangat malam qadar ini berjumpa, maka diadiki amalan itu sembahyang tasbih. Nah, jadi tabiat pada tasbih itu kan diantaranya adalah mengampuni dosa. Jadi orang nambah amalan tasbih itu diampuni dosa-dosanya dan dilancarkan rezekinya. Dan dimuliakan kehidupannya orang yang mengamalkan sembahyang tasbih. Lalu diandak ulama-ulama kita kan amalan tasbih itu di malam-malam ganjil di 10 terakhir ini. Karena fadilahnya pas nak kayak pada malam qadar juga kan diampuni dosa seumur hidup tadi. Para hadirin wal hadirat, ada lagi sedikit redaksi wa ma ta'akhir. Berarti selain dosa yang telah lewat, dosa akan datang pun dijaga Allah Taala kita daripada melakukannya. Berkat kita beramalan di malam qadar tadi. Lalu apa mereka tadi? Mereka malam qadar itu keadaannya salamun dia hatta matla'il fajr. Jadi malam qadar itu mulai tinggalan matahari sampai timbul fajar itu selamat, sejahtera, sentosa sama malam itu. Sehingga jadi antara ciri-cirinya malam itu tenang jalan, ada panas, jadi ada hujan, ada dingin jalan. Nah, ibaratnya pulang bila siangnya itu pulang matahari ini kada nyarak. Nah, kada nyarak aja kenapa? Karena malaikat itu kan turun naik, masih ada turun kan ke bumi ini, ke bumi ini. Sehingga cahaya matahari itu terlibasi oleh para malaikat. Nah, cahaya matahari kada nyarak nah kayak biasa. Ada juga kayak itu kan memberikan ciri-ciri hasil daripada mereka pengkajian ulama-ulama tadi. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT. Apakah orang itu akan diberikan pahala malam qadar sekalipun dia tidak mengetahui mana itu malam qadar? Kalau kuat kan kita ngaran zaman ini macam-macam bang lah. Kita kan dari Nabi sampai wayang ini berpada 1400 tahun lah. Nah kan kalau mungkin ada ulama-ulama atau para penceramah mengatakan ada kan bila satu Ramadan hari Ahad malam qadar aja lah. Bila Senin ya, kan namanya tahu apa kalkulatornya kan jurang lah atau apa rumusnya kan. Nah ternyata kan ada sama. Imam Al-Ghazali kayak ini rumusnya, Imam Asy-Syadzili kayak ini rumusnya, kitab As-Sawi kayak ini rumusnya, kitab Iyatul Talibin kayak ini rumusnya. Sehingga kita banyak kitab macam-macam kursi misalnya. Itu ada mustahil terjadi jabatan itu di masa mereka masing-masing. Nah itu kan karena nang di buku akan itu kan rumus itu adalah pengalaman para ulama. Jadi kita kan mendustakan mana. Bapak mau kita aja ada ulama saya pun datang bila ahad yang qadar, bila ahad yang Ramadan sekian mana? Ada yang 21, ada 23, ada yang 27 macam-macam. Kan ada kita nang ulama-ulama membawa versi masing-masing. Nah kayak pengen itu aja, kamu jadinya nih. Mana nang bujurnya? Nah itu bujur di zaman mereka masing-masing. Di zaman kita kan dia tahu ini kita kan maha kuasa nih. Karena kan ada yang dapat mengatakan 1 Ramadan sampai 30 tadi. Nah itu ada yang 17, ada juga ada yang 19 juga awalnya kan. Jadi jika cerita kita kategori mendustakan karena mereka itu adalah orang-orang yang berpengalaman. Nah, busiah Jepang lah malam qadar malam di awal-awal tadi umpama kan. Pas kita ada tahu itu qadar, kita beramalan kayak fajar. Nah, maka ulama mereka berpendapat macam-macam. Itu jelas. Nah, apakah akan hasil pahala atas malam qadar tadi orang atau burujur orang itu kan beribadah? Padahal ini kada mengetahui pada itu malam qadar.
Lalu Imam At-Tabari wal Mahlab dan Ibnu Arabi dan sekelompok ulama yang lain berpendapat dapat hajat. Nah, jadi walaupun dia ada tahu tadi pada Lailatul Qadar yang beribadah dapat hajat nilai nang 1000 bulan tadi. Nah, untuk menang kita nilai. Jadi kita perlu kita menebak-nebakkan. Ada juga kan orang tiap malam baca ayat kursi. Malam Lailatul Qadar loh baca ayat kursi kan. Nah, maka orang itu bila pas 10 malam Qadar kadang itu Bang sangkaannya kan itu malam Qadar maka dapat nilai pahala malam Qadar. Ada kan ulama itu mengatakan. Ada juga bila baca kursi malam itu pas berujung malam Qadar maka bacaan kursi itu lebih Allah sukai pada si hamba ini daripada menghatamkan Quran di waktu yang lain. Nah, maka kita dianjurkan baca kursi setiap malam dengan kita harapan kemudian malamnya malam Qadar. Maka nilainya lebih Allah sukai daripada kita menghatamkan Quran di waktu yang lain pada malam itu. Nah, itu kan. Sehingga Abu Hurairah pernah meriwayatkan satu hadis daripada Imam Muslim di kitab Imam Muslim, man yaqum lailatul qadri fayuwafiquha. Adakah itu ada bahasanya lah, tak berujur kan nya malam qadar itu ibadah yang dapat nilai 1000 bulan tadi. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada suatu pertanyaan. Apakah mungkin kita melihat kejadian malam Qadar itu yang di alam gaib itu dapat ditampilkan oleh kita? Nah, maka itu tadi kan alamatnya macam-macam tadi. Tetapi malam Qadar itu memang disembunyikan Allah Ta'ala. Disembunyikan Allah Ta'ala agar kan kita ini supaya bersungguh-sungguh dan beribadah. Masalahnya pernah Nabi SAW sidin hendak membocorkan tentang malam Qadar ini. Sudah diberitahu malam Qadar malam ini. Lalu Nabi keluar rumah hendak menyampaikan kepada para sahabat. Sekalian sahabat ini ketika mereka berkumpul-kumpul bakal karasan bahwa bisa ikut malam Qadar malam ini, bisa malam Qadar malam itu. Nah, bakal karasan sama ada bakal karasan, tahu kada baik bakal karasannya nih terbawa pengaruh setan. Akhirnya Nabi keluar lalu sidin menerai kan jangan kayak itu nih. Jadi Nabi pajangan aku tadi mah barakan ikam malam Qadar itu malam ini nah pastinya kan. Tapi setelah ikam bakal karasan ini lalu Allah Taala kada mengizinkan untuk diungkapkan kalian. Dilupakan orang Nabi ketika itu kan supaya kada menyampaikan malam Qadar enggak apa. Nah, jadi Nabi jadi mungkin hikmahnya kan supaya ini menjadi kebaikan bagi kalian. Lalu kada jadi Nabi memberikan. Nah, lalu setelah Nabi kada jadi memberikan itu, lalu Allah beritahu pulang Rasulullah malam Qadar itu nampak, tapi sidin sudah tidak lagi diperintahkan atau dilarang untuk menginformasikan malam Qadar itu kepada para sahabat. Sehingga ada sahabat nang getol, getol nang kepo kan, ada betakon, anyak benar malam Qadar betakon Nabi, betakon, tetap Nabi kada memberikan informasi nang tepat, nang pas. Selalu memberikan Nabi arahan malam-malam ganjil jangan malam ini atau kan ada gimana itu mantap pas malam yang Qadar itu. Nah, lalu kenapa pernah di antara yang ditanyakan sahabat tadi lalu menjawab hujan itu kepada karena ikam malam Qadar itu kada akan kuberitahukan ikam bagi malamnya tepatnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan ya Nabi kena orang-orang umatku ini ketika mereka mengetahui malam Qadar dengan fadilah luar biasa itu akhirnya mereka tidak lagi salat. Masih jadi aku sekali malam Qadar 1000 bulan. Tuhan pada orang tua dari 83 tahun. Jadi kalau bisa dibiarkan dulu karena bila makadanya berbohongan ada jadi umatku karena itu akhirnya dikhawatirkan demikian lalu disembunyikan Nabi. Ada hadisnya lah itu kan. Gara-gara itu karena jadi akhirnya umat imam menyepelekan dengan ibadah yang lain. Karena saking besarnya nilai malam Qadar tadi. Nah, itu. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama tasawuf mereka pernah mengatakan dari hasil ilmu yang mereka kuasai lalu mereka menyimpulkan suatu pesan kepada kita, yaitu apa kata mereka? Man tarakal dzunub raqqa qalbu. Siapa yang dapat meninggalkan dosa, siapa yang dapat meninggalkan dosa, segala dosa, maka hatinya itu akan menjadi tipis. Hatinya menjadi rawan. Nah, apa efeknya kalau hati menjadi rawan? Mudahlah dia menerima nasihat dan tunduk terhadap nasihat. Nah, jadi kita kan dosa itu maulah hati kita ini keras. Kalau hati keras, kada mampu dengan nasihat. Nah, maka kita ini punya prinsip meninggalkan dosa itu harus kita usahakan sedapat mungkin. Ini kan meninggalkan dosa itu.
Jadi lebih bahaya meninggalkan dosa daripada tertinggal lebih berbahaya melakukan dosa daripada meninggalkan kewajiban, gitu kan? Karena Allah melarang, memang murka. Allah nyuruh kali digawi itu murka aja, cuma lebih murka ketika hamba itu melanggar hukum Allah Taala. Nah, sehingga dengan kita meninggalkan dosa, maka hati kita akan terjaga selalu menjadi lembut. Wa man tarakal haram, siapa yang meninggalkan segala yang haram, apakah itu makanan, pakaian atau apa saja, nang benar haram, ini kan perlu pada ilmu syariat. Kita belajar ilmu syariat tahu ini haram, jangan. Apakah itu berupa harta, makanan, atau apa sajalah, apa-apa yang berkaitan dengan kita, nang haram-haram digalakkan. Wa akalan halal, lalu dia memakan nang halal, atau memakai nang halal, atau menjalankan nang baik-baik. Sofat fikratu, maka akalnya akan menjadi bersih. Maka akalnya akan menjadi terarah untuk memikirkan hal-hal yang luar biasa. Seperti dia memandang kepada ciptaan Allah Ta'ala, menghasilkan dia itu ingat terhadap Allah Maha Kuasa, sehingga zikirnya menjadi hidup. Nah, itu kan bagaimana Allah Ta'ala itu menciptakan segala makhluk ini dari tiada menjadi ada, kemudian ditiadakan lagi. Bagaimana Allah memutar masa dan waktu, siang dan malam, matahari dan bulan. Itu semuanya kan apa yang terjadi di semesta ini, itu untuk menyampaikan tafakurnya hamba kepada meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua itu adalah dimodali dengan sesuatu yang halal, sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak Allah Ta'ala murkai. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi Allah Ta'ala pernah mewahyukan kepada sebagian para nabi-nabi. Apa pesan Allah Ta'ala? Ati'ni fima amartuk wa la tahsini fima nasahtuk. Wahai Nabi, taata engkau kepadaku pada segala apa yang kuperintahkan kepada engkau, dan jangan engkau membangkang kepadaku pada sesuatu yang aku nasihatkan kepadamu. Jadi bila Allah Ta'ala itu kan bila menangati kita, pasti tangatan Allah Ta'ala itu berbahaya bagi kita ketika kita melakukannya. Bila Allah Ta'ala menyuruh kita melakukan sesuatu, pasti suatu yang Allah perintahkan akan ada manfaat kepada kita. Kan seperti kita puasa nih, sumu tasihhu, puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Kan dokter banyak membuktikan bagaimana puasa ini menjadi suatu cara untuk memberikan kesembuhan dan kesehatan. Malah ada kan ini caranya diet, diet kan gara-gara mau makan supaya awak jadi sehat. Nah, itu kan pas saja pesan agama itu selalu memberikan kebaikan kepada kita untuk melakukannya agar kita dapatkan suatu kemuliaan dan kebaikan. Tapi kalau sudah kemurkaan Allah Ta'ala, itu pasti pada segala yang Allah Ta'ala segala kemaksiatan. Itu adalah satu kemurkaan Allah Ta'ala dan pasti ada negatifnya. Jangankan yang haram, yang makruh, jadi kita raja mengguli kan ada tuh efeknya lah. Apalagi yang haram kan. Nah itu, jadi Allah nih kadang-kadang lalu kan menjalimlah hamba. Nah apa yang Allah Ta'ala perintahkan, itu pasti ada satu manfaat kembali kepada hamba. Apa yang Allah Ta'ala larang, pasti akan selalu ada bahaya yang akan mengancam si hamba tadi. Sehingga kita ini satu baik saja kan, husnudzan, kita sangka baik dengan Allah Ta'ala. Jangan kita memprotes, kenapa jangan disuruh kayak ini ha, lepahnya manggiwi, jangan diprotes. Kenapa jangan kayak ini dilarang ha, pada nyaman, jangan diprotes. Itu kita berhusnudzan, bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Maka Allah akan memberikan kita sangka baik itu menjadi keselamatan dan keafiatan dan kebahagiaan bagi kita nantinya. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Aslu jami'il khataya hubbud dunya, wa aslu jami'il fitan man'ul usyri waz zakah." Yang menjadi pungkala atau mendasar bagi segala dosa adalah cinta dunia. Jadi kita ini bila ada cinta dunia, nyaman di maksiat. Itu nampaknya maulah kita bersemangat mau di maksiat. Na'udzubillah dari. Jadi dunia ini harus kita kuasai tanpa kita dikuasainya. Dunia harus kita pegang tanpa dia memegang kita. Dunia harus kita gunakan tanpa dia menggunakan kita. Harus kita nama atas dunia, yang sampai dunia ada di kita. Bila dunia ada di kita, maka kita akan diarahkannya kepada segala dosa-dosa. Kawalah kita ini ada di dunia. Ada hawa, ada di dunia. Ini kopiah dunia kan, baju dunia, selendang dunia, tas tapih dunia kan. Kibija aku kan ada di dunia lagi, aku talak dunia sudah. Jangan-jangan digala tak leh. Nah, ketika dunia kita pakai seperlunya, maka dunia akan kita gunakan untuk membantu kita taat ibadah kepada Allah.
Makanan dunia juga, aku jadi lagi makan ya. Dunia makanan itu dunia, tapi bukan sahorbian. Kata Allah. Nah itu kan, jadi dunia itu harus dikuasai, bukan dunia menguasai kita. Kenapa kita hidup di dunia? Karena dunia tempat kita berbekal untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini jadi kebun-kebunan nanti kita panennya di akhirat. Artinya kita jadikan dunia untuk sangu kita untuk mendapatkan nanti di akhirat kebahagiaan yang luar biasa. Itu kan. Nah, tapi kalau sudah dunia itu dicintai, akhirnya ingin nama atur kita, pas kita menjadi melawan Tuhan. Itu semua dosa-dosa itu berdasarkan daripada cinta lawan dunia. Ini kan Nabi Isa pernah berkata, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itulah yang akan menjadi pungkala atau kepala yang mengeluarkan daripada segala macam dosa-dosa kepada Allah. Ada satu cerita dalam satu kitab agama, Nabi Isa alaihissalam ini pernah dikawani atau diparaki oleh orang Yahudi. Jadi ujar orang Yahudi, ulun mendapat kawan piang. Tahu aja Pak, Nabi Isa ini kan orangnya di rumah. Punya aja kalau mana aku enggak jalan akan disuruh tuan berjalan aja. Ada di rumah akan mengembara. Lalu terkenal mungkin Nabi Isa ini dengan kesalehan beliau dan kebaikan dan punya suatu keistimewaan lah. Lalu orang Yahudi ini, mana bang awan di sini? Ayo aja Nabi Isa kawan aku. Ini akan aku berjalan, ini akan ikuti aja. Nah, jalannya. Jadi menurut cerita itu Nabi Isa tak belum ada sama wadai roti 3 biji. Nah, kan roti 3 biji loh mana? Jadi ketika sampai di pinggir sungai, nah tidak bisa kita istirahat dulu. Sedang kita sarapan mana, kita makanan mana. Nah, jadi kan anggap aja roti ini 3 biji ini kan di tengah-tengah nih, berdua. Lalu Nabi Isa alaihissalam bersih tangan ke mana sungai. Hingga bersih tangan paling roti 3 biji, tadinya 2 lagi. Makan aja bikin seorang kan, makan ini baik, punya makan bikin seorang. Ujian Nabi Isa alaihissalam, mana roti sebiginya dari maka 3 nih. Hingga kita sebikin seorang lagi. Itu aku. Ya Yahudi itu aku ya, ya Nabi Isa ini kan kadang-kadang menghantam langsung boleh. Kayak macam-macam itu santai aja kan. Orang Nabi ini kan punya hikmah kan, punya kebijaksanaan. Lalu, Nabi Isa jembatan gak ada kita jokong gak ada kan, makanya kita nabi barang sungai nih. Ayo Nabi Isa kita minta pertolongan Allah Taala ikan bakaya aku baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjalan di sungai ini. Nah, sabu gupai kira Yahudi ini lah. Tapi Nabi Isa kan meyakinkan kan bakaya Bismillahirrahmanirrahim. Berjalan kawa, berjalan. Nabi Isa kan mukjizat. Ada si Yahudi dapat dia mukjizatnya kan, namanya keberkahannya dapat dia kan kau berjalan banyu juga, nak kayak salju, nak kayak tanah banyu ini kan kerasnya nih. Sampai ke seberang. Nah, sanang benar boleh. Keajaiban kan, berjalan banyu kata apa? Kada tinggalan. Nah, keajaiban kan gini. Ada juga kisahnya kan di kisah santri lah, kisahnya bayar itu kisah santri. Jadi kan santri ini cinta ulama nih. Bisi paguruan di seberang sungai. Misalnya santri ini kan, lalu napa nih raja hilang-hilang cinta dengan apa guruan nih. Pada suatu hari si murid tadi kan ada di si nangka, nangka loh kan? Nah, dia bisa nangka di rumah nih atau di kabun kan. Di anunya di putek ibu nangka nih kan, bilang kayak nang, bagaimana lah? Bilang kayak nangka anak nang umur 10 tahunan mungkin lah. Nah, gila nangkanya dan jadi si murid nih hendak jadi guru, umur sapi dia dibawa ke lapangan. Benar nih dipanggil dua nangka tadi. Nah, sabadah banyak seorang, sabadah beriakan ke guru. Nyebarang sungai ya. Ada menyebarang sungai bang. Dan perguruan di seberang sungai. Nah, matahari perguruan apa kabar? Belum gurunya alhamdulillah dapat rezeki nah. Nangka benar-benar kan. Jadi sabadah banyak ulun di rumah, sabadah banyak beri kapian. Hingong gurunya terima kasih, gurunya kamu beri ingat nampak guruan nih. Lalu orang nang si murid ini cinta lang perguruan tapi dia bisa mengaji. Nah, ngaji bisa cinta lang perguruan kan, dan guru ini apa aja di sini kan masih karena benar nih. Lalu ulun guru minta amalan pian nah. Cuma amalan itu nyaman je guru baca tahu populer kan. Pas sudah baca kan aleh kan. Nah inti-intinya guru amalannya. Oh, iya guru aku ambil amalan ikam. Aku ambil guru ambil amalan, nah nyaman je ikam lah. Nah, rupanya guru ini hana berbeda. Kira-kira lah murid juga kan beri amalannya. Jadi kan murid itu beli nangka sepanggal kan. Lalu aja guru bacanya Bismillah sepanggal. Nah, itu bacanya juga kan. Nah,
entah bagaya kan guru kada mulut dah lah bagaya je bini guru dan murid ni kan karena rampi dah. Nah, itu amalannya bismillah terpanggil. Nggih guru apa ada bismillah terpanggil. Pokoknya je guru ikam apa kata perluanmu. Baca ni tolong insyaallah ikam lancar je urusanmu. Nah, kan bujur ya lah. Bismillah kan bertawassul dengan nama Allah Taala kan. Dengan nama Allah urusanku beres. Amun kita kan pasti bismillahirrahmanirrahim semanjangnya. Adi orang berarti kita semua ngaji. Jadi napa jadi guru dia asli kan. Nampak aja urusan bismillah terpanggil, lancar, beres. Pada suatu hari napa kabar nama lagi guru orang kan. Di barang ni pas jokong enggak ada. Ya betul sudah ada jualan. Jokong enggak ada nih. Maka penting benar nih lagi guru penting benar ada sampaikan apa kalah ada yang minta guru. Lalu ingat ujian guru kan apa aja problematika bagaimana sulitnya masalah baca gitu. Ada aja tuh kan jalannya yang keluarnya. Oh, yakin naiknya pada guru. Bismillah terpanggil, jajak di banyu, bisa timbul. Nah, ini ceritanya adalah orang cerita santri lah. Nah, di Jawa kan dia kejadiannya. Jadi timbul di banyu sampai ke seberang. Wah, himo mana muridnya tadi? Artinya kan ampun guru disebut juga hasiat. Langsung berkisah orang guru. Ulun durai kan mafian ini kada bijokong ada kan. Berjalan di banyu aja. Nah, di guru baik-baik kamu bisa itu. Amalannya nampian halampang. Napa aja guru amalannya? Dikit-dikit guru mau amalan ni gede lah. Napa amalannya aja guru? Maju pian sudah bang, bismillah terpanggil. Oh ya ini juga ya. Harap amalan itu gurunya kan harap. Bujur kan harap nama Allah kan. Iya, wadah-wadah ada harap talalu dia lah. Orang bertauhid kan yakin tu berharap bismillah tu harap kena bacaannya kan. Nang ulah jadi nang rahasia tu kan karena ada keyakinan kan. Segera dia apa diberi keyakinan. Am kita kada yakin hari-hari deh. Nah, yakin dengan harapnya kan, tapi bacaannya itu usaha dan keyakinan dengan Allah Taala berikan yang lebih hebat lagi kan. Nah, itu. Lalu si guru tu umur tu kan ini guru aku memberi murid saya makbul kan. Bujur-bujur tentang tabukti deh. Aku panggil guru kayak apa juga deh. Ini muridnya jika harap dari gurunya kan ya Pak. Nah, lalu si guru ni mana tes kan amalan tu tes itu orang kan apa repeat. Nangaran karamat maunah itu kan muncul waktu tak lipet. Kamu kada tak lipet tu ngarannya apa gitu? Pamiran, penampilan kan itu kan. Orang ngarang karamat maunah ketika tak lipet munculnya kan. Si guru ini nampak juga hati tentang hendak juga kan asal himo berhasil mendidik murid kan. Murid kamu jadi banyu nih dengan amalan bismillah terpanggil. Lalu guru turun kan ke betang juga. Bismillah terpanggil, timbul kopiah bikin. Orang biasa kopi aja timbulan macam rokok. Nah itu tuh jadi kan nangaran kesaktian bahwa kalau dia dipermainkan itu lah. Nah jadi Allah memberi kan. Nah jadi keadaannya tak lipet pulang tadi. Lalu diberi Tuhan maunah lawan karamat tadi kan. Nah itu pemegang bacaan bismillah tadi. Nah jadi kan Nabi Isa alaihissalam ini sampai ke seberang mana kok nih? Tahu aja Nabi Isa kenapa kita kau berjalan di banyu? Allah Taala nolong kita. Mun Allah Taala kada bijinakan mungkin orang kedua deh. Timbul kopiah juga kedua lah. Tapi kan Tuhan menolongi kau kita timbul di banyu. Nah, aku mintalah ikam nang informasi. Demi Allah nang mangawakan kita baja dan di banyu itu siapa ya? Anak makan roti dan sambil tadi. Tapi tahu aku. Dia nak ada aku. Nah, si Yahudi dah mampu tadi. Nah, dua hak. Saya kan dimukayakan mukjizat nih. Kada mau mengaku. Lalu berjalan pulang. Lawas kebijakan mungkin pukul 10 atau pukul 11 hari kan ya tampil kita nih lapar mana. Nah, roti habis dah. Jakarta biji ada sama kita orang makan mana. Ini habis roti. Itu kan kalau di pohon. Sakanya tang ada di kijang membuat anak, Jakarta jikong anaknya lah. Nah, kijang jikong buat anak kan manusia masih anaknya tadi. Amun kijangnya nang dimakan gak benar kita kalah berdua mau kijang jikong leh. Nah, anaknya enak halus tu kan. Dikawin Nabi Isa jikong anaknya nih berat. Anak kijang berat. Nah, halus ni kan, lagi berdua lah makan deh. Nah, lalu ambil parang, sembelih dimasak itu juga. Jadi kijang nang umanjala anaknya berdua itu kan hadinya, ada bukaan, ada takan aja kan, sambil santai ya kan. Saipong disembelih. Nah, dimakan berdua kan kanyangan gitu. Jadi Nabi Isa tulangnya jadi hancur, kumpulkan tulang berdua. Nah, sudah kanyangan diparok, lalu Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Taala agar dihidupkan kembali kijang tadi. Sakanya tulang tadi kan setelah disusun bersampuk berisi daging pulang, bakulit pulang, jadi kijang dari pulang, dan hidup pulang, berdiri pulang, bunti mamanya, nenek pulang biasa kan. Nah, jadi kijang itu kayak apa kan, Allah Taala menguasai itu kan, memberi makan dari enggaknya, cukup lah, boleh jadi itu bertiga dari kejauhan jadi, kanyang dan Nabi Isa lawan si orang Yahudi tadi.
Kayak aja bisa, itu adalah luar biasa. Jadi kan kalau orang itulah makanan yang halal kan, melihat keajaiban Tuhan langsung aktif tadi kan tadi. Nah, tapi kalau makanan haram luar biasa, ini kan mukjizat tadi kan bang, ini sesuatu yang kada sesuai lawan adat kebiasaan, aneh banget gini. Namun kita kan melihat alam semesta kayak ini kayak itu aja kayak gini, padahal kan apa ya Allah Taala kuasa menjadikan alam semesta ini. Kalau makanan halal itu akan muncul, kita menjadi tafakur kan tentang kekuasaan Allah Taala, maha kuasanya Allah Taala, maha dijayanya Allah Taala. Ada ini makanan ini haram kan, si Yahudi tadi, kada mampan noneh diungkaikan mukjizat yang mampan. Demi Allah nang mematiakan apa tadi anak kijang, memakan kita dagingnya, pulang ibunya dilupakan Tuhan, pulang berbeli pulang ke rumahnya, itu kekuasaan Allah. Aku bertakutna demi Allah nama kuasa itu siapa makan roti kada tahu aku yang pulang itu kan pada mujizat dina keluar ada masuk lagi karena makan haram korupsi tapi roti ya korupsi loh kada kau tafakur lagi kada kau melihat kekuasaan Allah Taala kada nyambung lagi hatinya kan itu. Terus pulang berjalan dua adalah lalu sampai ke para asar kira lah lalu ada satu yuk tanah gitu. Lalu Nabi Isa singgah di situ. Apa? Katakanlah Yahudi ini kan sakanya tanah tadi itu sidin. Itu yuk sidin satu yuk 3 tuyuk tanah tadi. Berdoa Nabi SAW agar tanah berubah jadi emas. Kabul langsung 3 tuyuk emas. Tanah jadi emas. Lalu wahai Nabi SAW nanti kawan. Ini emas ini 3 tuyuk. 1 yuk pada aku, ya. 1 yuk pada hitam, ya. 1 yuknya ini siapa? Nang 1 yuknya nih pajang nama makan roti sokan tadi. Nah, ya tak aku orangnya aja. Pak, emas bukan dunia loh mana? Emas dunia, gara-gara cinta lah dunia, kada tumsupan lagi loh mana? Seorang 2 kali dia kada mampu, 3 kali kada mampu makan roti kan korupsi roti kada mampu. Pada barangnya halus, harga roti bisa Rp1.000 atau Rp2.000 mana? Kadang mengaku, tapi gara-gara cinta dunia kan kada tumsupan. Berarti dapat emas 2 tuyuk loh kan. Nah, 2 tuyuk dapat emas, enggak bisa 1 tuyuk kan dapat. Nah, mengaku sekali aku dia makan roti itu aja. Nah, kayak itu aja enggak bisa ya dah. Jadi bisa kita di sini kawan. 3 kali bisa itu dah. Nah, ini sini kita kawan nih. Jadi enggak bisa, aku kali ini ambil emas ambil punyanya. Ambil sama yang 3 tuyuk ambil punyanya. Aku ada perlu jadi bisa. Permisi aku lagi lah. Iya. Bagus saya aja. Cuman aku katib dia mau kan, was lagi kan. Nah, saya 2, umur 3 pernah dapat. Nah, permisi enggak bisa baju aja dia. Meninggalkan. Himo aku sugi amat 3 tuyuk mana. Nah, biar kayak mau aku sugi pas datang 2 ekor parampok. Parampok berdua datang. 2 ekor parampok datang mana. Nah, lalu 2 ekor parampok tadi ujian nomor 2 nih, ikam bila kada pun membagi amatnya kayak bunuh. Nah, ayo kita bagi barang aja. Tapi padahal makalan dia sambil kan cinta dunia ini pasti ada pikiran supaya dunia jangan sampai lepas pada seorang nih. Ayo kita bagi saja. Kita bagi lalu pada pandir. Ikam ini berdua beri makanan aja. Belum dia makanan aja. Belum makanan. Nah, kita nukar kita nukar mana nasi aja. Kita makanan dulu kan lapar parut nih. Jadi karena ibarat nukar makan, bila kita makanan kita bagi amas nih. Ayo aja. Nah, lalu berdua. Nah, kalau berdua nukar makanan saikong ditinggal menunggu emas tadi. Nah, setiap kawan di mana punya lah. Saat tadinya di tengah jalan ke pandir pulang. Kan pikirkan zaman. Akunnya 3 tuyuk emas bagi 3, lalu bagi 2 akunnya. Oh jangan kawan, aku bagi 2. Malah ranai 1,5 orang. 1,5 orang dapat tahunnya. Nah, udah itu aja kita bunuh kawan kita tuh. Ayo pacarannya. Ini berdua hari ini kan saya nukar lah kata. Kita bunuh jangan menukarkan makanan tuh. Ayo pacarannya bila parak sudah kita timbak. Ayo panahan matinya. Nah, jadi kita berdua itu bagi. Ya aja berdua aja. Nah, lalu kan nang seekor nukar makanan tadi, imbasnya makan di warung makan, hanya di parut hanya nukar pulang bungkus tuh aneh. Sakanya berpikir jihad juga, mun aku je bagi 3, saya kitanya oleh harus dapat 3 tuyuk aku nih. Kayak pacarannya, wadenya diracuminya loh aneh. Makanan diracuminya. Nah, tuh kawannya di tangan aja, ini bawa wadah itu, bawa makanan aja. Nah, sana tibak, dor kan, banyak apa kan, menimbang lah, pakai panah kan, apakah? Nah, itu galongnya kan, akhirnya mati yang membawakan tadi. Tapi kan yang ada parut ini mati orangnya kan karena senjata jarak jauh nih. Nah, ambil makanannya aja. Nah, ya sebelum kita berbagi emas 1,5 yuk kita makanan dulu. Ya makanan. Pada kasih
tampar begitu dia kawan. Kawannya kejutnya kan anaknya ini amas, nama dia makan tampar mati begitu dia. Amas kada tahian belum. Amas 3 tahun belum lagi seri kan. Belum lagi baik belum itu angkat lagi. Ya matian begitu dia ada tampar begitu dia kan dia amas 3 tahun tadi. Nabi Isa alaihissalam diperintahkan Allah Ta'ala untuk berjalan kembali ke situ pulang. Kembali pulang ke situ. Allah Ta'ala mewahyukan paling ke situ pulang. Pas melihat amas 3 tuyuk, manusia bertiga tampar begitu matian mana. Lalu Nabi Isa berdoa minta kepada Allah akan agar diberikan kembali, maka hidupkanlah orang bertiga tadi. Paham ini? Nah, itu kita hanya kan. Lalu Nabi Isa alaihissalam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta lawan dunia itulah yang menjadi pungkala segala dosa. Wani berdusta, wani mengingkari lawan kekuasaan Allah, wani membunuh orang, nah macam-macam dosa. Itu apa membimbingnya, nama apa mengundangnya kan, nama mendorongnya adalah gara-gara cinta lawan dunia, anak menguasai harta tadi. Akhirnya Nabi Isa, wahai amas, berbulik mereka di tanah, bukan di tanah orang selesai. Ini kan makhluk Allah Ta'ala sama kita ada nilainya kan. Allah Ta'ala nang mulia, makhluk ada nang mulianya. Nang mulia itu ketika Allah memuliakan mana? Kenapa harta? Kenapa ada nang mulianya? Nang harta bila mulia adalah bila kawal kita jadikan bekal, bahkan kita bahagia di akhir. Jadi itulah nang mulia kan. Jadi kita apa bisik, biar kita murah bisik, biar kita larang bisik, biar kita nang biasa kita harap nang bisik. Bila kita bisa memanfaatkan untuk menjadi bekal akhirat, maka nilainya menjadi mulia. Itulah yang kita harapkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semuanya kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kemudian terakhir, wa aslu jami'il fitan man usyribat zakat, dan asal munculnya segala kerusakan, segala kerusuhan, segala suatu kerugian bagi manusia adalah gara-gara tidak mau berzakat. Nah, dan bahayanya lah. Jadi bahaya zakat itu maulah harta-hartanya hancuran. Tak ada aja bencana alam, ada suatu bencana musibah apa-apa kan, bencananya itu kan itu banyak diakibatkan daripada kadar mau berzakat. Nah, itu bahayanya lah. Bahayanya kalau berzakat itu padahal kan orang berzakat itu adalah Allah Ta'ala cara untuk menyelamatkan manusia. Kan kita tadi loh kan mencintai dunia itu menjadi pungkala kepala daripada segala dosa. Gara-gara cinta dalam dunia, jadi kita dalam dunia sampai cinta. Allah Ta'ala berikan kita obat supaya jangan cinta dunia dengan berzakat. Sebaiknya orang itu bilang ada berzakat pasti cinta dunia lah. Pada berbarang diberikan 40. Harus benar isi duit berapa? 40 juta. Berapa yang dikeluarkan? 1 juta. Aja 1 juta. Aku bilang udah paruh leher aja. Beras keringat banting tulang. Jumlah orang lain yang mati aja. Nanti pikir akan benar bersisanya lagi 39 lagi tuh kaya. Nah, kenapa dipala-pala 1 juta itu kan? Nah, umat gaji berapa zakat itu? 10%. 40 juta, 4 juta berarti dijolong lah. Ada yang 10 ya, 10% ya. Nah, tambah jangan lagi bagi kita kan. Nah, bisa 10 berarti 1 yang diberikan. Ada kita ini berapa? 40 jauh lebih sedikit daripada dibanding orang berhaji kan. Kewajiban berzakat. Ternyata apa? Banyak orang kada berzakat itu adalah orang yang dikatakan sebagai orang cinta dunia atau orang yang bakhil. Nah, kan karena dia ada itu kan lalu dia baca harta itu kan jadi lempengan besi semuanya itu kan harta yang di dunia nih diolah jadi lempengan besi di atas. Nah, ini kan. Nah, ini kan harta ini jadi lempengan besi di atas, di bawah. Lalu manusia angkat di tengah-tengah, lalu di siapa orangnya nih? Dilimpih itu dah. Nah, ditabak orang itu kan. Nah, ditabak orang itu. Yauma yuma alaihim apa aja? Fayuma bihaji wa junubuhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Ini nih dunia ini kan pala berikan karena berzakat. Nah, artinya seorang di tengah-tengah, nah dilimpih orang itu. Nah, api kan ini besi dengan api, ini besi dengan api. Seorang di tengah-tengah itu je hukuman bagi orang yang pamalar kada berzakat tadi. Nah, semoga kita semuanya bisa memakan Allah Ta'ala dengan kita mengamalkan perintah-perintah agama dan menjadi larangan agama. Insya Allah kita akan selamat. Semoga ada tempatnya bagi pribadi bersahabatan dengan kita berkumpul ini, silaturahim ini. Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita zahir batin sampai hidup dan mengampuni hajat kita, hajat yang diridainya, dan memberikan kita semuanya kabul hajat nenek dan diberikan husnul khatimah ketika sampai ajal dari kita dan iman yang sempurna dan di akhirat kelak dalam syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
menjadi umat yang terbaik dengan surganya dengan semudah-mudahnya ala hadiniyah wa kulli ma nawi sallallahu alaihi ila hadratin nabi wa ahli baitil kiram syai'illah rahmul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ولنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين اللهم أولنا بالعلم وزدنا بالحلم وآخرنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك الرحيم اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم في نشر المدار اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار برضاك ولا تولنا ولي سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله يا العظيم اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به أنت المقدم وأنت المؤخر أنت واغفر لنا ولوالدينا وشيخنا ولكل الواجبات علينا وجميع المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب العالمين.